Sylvester sulit ditangkap, ada yang melindungi. Ini yang menjadi topik kita. Kalau kata Bang Hozin tadi ada orang kuat di situ. Betul begitu, Bang? Saya pikir itu opini Bung Ahmad Koisi aja. Karena gini, nggak ada orang kuat di balik ini. Karena apa? Sebenarnya kan siapa sekarang penguasa? Kan yang saya mau katakan gini, pertimbangan kejaksaan, aparatur hukum itu tadi soal bahwa ada beberapa argumen hukum yang dibangun. Yang berikutnya adalah semua pelaku-pelaku hukum tahu bahwa ada 3 asas hukum yang harus menjadi landasan setiap case. 1, asas manfaat. Yang kedua, asas keadilan hukum. Dan yang ketiga, asas kepastian hukum. Ketika terjadi konflik dari 3 asas ini, maka yang menjadi skala priority adalah asas manfaat. Asas manfaat apa dari case ini? Case ini terlalu kecil karena ini menjadi case person to person. 2 oknum, 2 tokoh yang tidak ada kaitan dengan publik. Kalau terlalu kecil kenapa nggak Bang Sylvester hadapi saja begitu? Kenapa menghilang dan sulit sekali ditemukan? Kecil dalam arti ini bukan kasus publik. Ini bukan kasus kebijakan publik. Bukan kasus extraordinary crime ya. Yang menjadi perhatian dan kepentingan publik. Karena ini 2 person saja yang katakanlah kalau 2 person padahal sudah bertemu. Sudah berdamai. Nah sekarang ini diangkat karena mungkin dari kes-kes bahwa ini kok belum ditangkap. Nah sekarang ini kan bolanya saya katakan ada pada eksekutor kejaksaan. Nah ada landasan-landasan hukum yang dibangun oleh kejaksaan untuk belum melakukan eksekusi. Karena tadi ada perjan, ada ke Jampidun punya arahan, keputusan ya. Ada edaran Jampidun, ada perjan yang terkait RJ. Jadi semua itu menjadi pertimbangan-pertimbangan kejaksaan. Dan ini bukan kasus publik, kasus 2 orang yang tidak bersangkut paut dengan kepentingan publik. Itu asas manfaat. Alasan-alasan hukum. Pasti. Saya yakin itu pasti. Ya, itu kan dalih saja. Sebenarnya kalau kita kembali kepada 3 asas hukum tadi, yang pertama tidak ada manfaatnya kok membiarkan Sylvester itu terus berkeliaran. Berbahaya karena dia sudah terbukti inkrah melakukan fitnah terhadap mantan wakil presiden Republik Indonesia. Yang kedua, tidak ada kepastian hukum kalau tidak segera dieksekusi. Bagaimana kita rakyat mau mencari keadilan jika pada akhirnya putusan itu tidak bisa dieksekusi? Yang terakhir, persoalannya adalah di mana sih kita akan berdiri di Republik ini? Ini kan soalnya kan sederhana, eksekusi selesai. Tapi tadi saya tegaskan, kenapa ini menjadi susah? Ini adalah orang besar. Kenapa? Narasi dijadikan ini hal yang kecil. Pada saat yang bersama, kalau kita bicara kasusnya hanya fitnah, Saudara Joko Widodo merasa difitnah, dia juga bikin laporan. Jadi menurut siapa orang besar, Bung? Orang besarnya Saudara Joko Widodo. Saya beberapa kali Jokowi udah nggak punya kekuatan, ya, bukan penguasa hari ini kan, tapi itu terbantahkan. Dia mantan penguasa, dia punya akses kepada kekuasaan. Orang dulu jadi pejabat dengan tanda tangan dia juga bagian dari Dewan Pembina Solidaritas Solmed ya, punya Sylvester Matutina. Jadi 2 hal ini sulit untuk dipisahkan bahwa di balik Sylvester Matutina ada Joko Widodo. Kalau tidak ada Joko Widodo, maka semestinya ini perkara sederhana cepat dieksekusi. Dan yang menjadi soal Jokowi justru masyarakat. Kuat banget ya. Jokowi terlalu kuat. Persoalannya bukan masalah kuatnya, tetapi Jokowi merusak tatanan hukum sampai orang yang harusnya bisa dieksekusi pun menjadi tidak bisa dieksekusi. Jadi menurut Anda, Bang Hozin, jadi menurut Anda, Bang Hozin, Sylvesternya yang terlalu kuat atau jaksanya yang lama dan juga ragu-ragu untuk mengeksekusi ini? Ya jaksa pun menurut saya terlalu lemah. Kenapa sampai dia memelas? Tolong dong kuasa hukum dibantu. Ya mana ada kuasa hukum pasti membela kliennya. Dia akan melindungi kliennya. Tapi soalnya kan jaksa punya alat. Di antaranya kan punya Jaksa Agung Muda di bidang intelijen. Kenapa Reda Matofani tidak bekerja? Kasih info. Jangan dia malah datangnya ke PIK 2, kasih acara di acaranya CSR-nya Agung Sedayu Group. Ini tugas dia harusnya mencari informasi tentang terdakwa ini segera dieksekusi, bukan sibuk urusan yang bukan tupoksinya. Jadi kalau Reda Matofani itu juga punya kekeliruan karena dia selaku Intel tidak segera memberikan informasi kepada jaksa eksekutor agar segera menangkap Sylvester. Kalau kata Bro Ahmad tadi bahwa ada orang besar, itu bagi saya itu pelecehan kepada institusi negara. Seolah-olah hukum bisa dikendalikan oleh seseorang di Republik ini. Itu pelecehan. Jadi negara ini punya kedaulatan. Jokowi yang melecehkan negara ini. Sejak era Jokowi lah hal-hal seperti ini terjadi. Oh enggak, sebelumnya Anda salah. Tidak pernah terjadi. Coba runut sejarah. Tidak pernah ada kasus sudah inkrah terjadi tidak bisa dieksekusi kecuali setelah ada Saudara Joko Widodo. Roy Suryo dan Anda sebagai penasihat hukum bisa mengatakan ijazah Jokowi palsu apa, itu dibebaskan aja. Dan Saudara Jokowi sudah melalui proses hukum dan karena Jokowi itu adalah rakyat biasa hari ini yang bisa menghargai hukum. Tapi kekuasaan Jokowi sebelumnya telah disalahgunakan. Sekarang nggak ada negara kekuasaan itu. Bang David, Bang Hozin, oke, terakhir dari saya. Bang David sebagai sahabat dekatnya, sebagai teman dekatnya, tahu nggak keberadaannya di mana? Singkat saja. Kalau menurut
pengacaranya Lekumanan mengatakan ada di Jakarta. Nah sekarang persoalannya adalah dasar apa yang mau digunakan oleh kejaksaan untuk mengeksekusi. Baik. Karena menurut pengacaranya sudah daluarsa. Yang kedua ada RJ, ada perdamaian. Berarti sudah di Jakarta dan kita tunggu langkah dari kejaksaan. Sepakat seperti itu ya Bang? Tidak sepakat. Jaksa Agung harus Oke. segera tangkap. Ini pelecehan. Baik. Terdakwa terpidana ada di Jakarta tapi tidak segera dieksekusi. Oke. Padahal informasi itu diketahui oleh jaksa. Negara tidak boleh kalah. Jangan Baik. ubah definisi negara menjadi Oke. seperti yayasan. Kita tangkap semuanya, kita tunggu bagaimana langkah Kejaksaan Agung dalam eksekusi kasus ini. Terima kasih Bang Terima David, kasih, terima kasih. sukses. Ya, Bang Kozin sama-sama. telah bergabung Ya. bersama kami di Kompas Rahmat, Petang. sukses selalu. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi penting dan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.